Detik-detik pasukan TNI menyerbu markas Ormas GRIP di Jawa Barat. Bentrokan tak terhindarkan. Anggota Ormas dibuat tak berdaya. Banyak yang babak belur dan lari tunggang langgang. Apa yang membuat TNI turun tangan? Ada apa di balik penggerebekan ini? Tonton sampai akhir untuk mengungkap fakta sebenarnya. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru lainnya. Pagi itu di pinggiran Garut, warung sederhana milik Bu Sumini baru saja buka. Warung kecil itu menjual kopi, gorengan, dan mie instan, tempat ngopi para tukang ojek, sopir angkot, dan buruh bangunan. Tapi pagi itu tidak seperti biasanya. Dua pria bertubuh kekar datang dengan jaket hitam bertuliskan GRIP Jaya. Bu, bulan ini iuran naik. 200.000, kata salah satu dari mereka sambil menyulut rokok. Iuran apa? Kang? Saya baru bayar bulan lalu, kata Bu Sumini cemas. Ini iuran keamanan. Kalau gak bayar, ya siapa tahu warung bisa. Kebakaran kecil. Pria itu tersenyum menyeringai. Bu Sumini hanya bisa terdiam, tak kuasa melawan. Dengan tangan gemetar, ia mengais uang dari laci, satu persatu, sambil menahan air mata. 2 hari kemudian, Sersan Wahyu Prasetyo tiba di rumah ibunya untuk cuti pendek. Ia pulang dengan ransel besar dan senyum hangat. Namun senyumnya hilang saat melihat mata ibunya sembab. Ada apa, Bu? Bu Sumini sempat berusaha menutupi, tapi akhirnya menceritakan semuanya. Termasuk iuran bulanan yang katanya, untuk keamanan, dari GRIP Jaya. Bukan sekali 2 kali, tapi sudah beberapa bulan lalu. Kalau ibu melawan, mereka bilang warung bisa dirusak, kata Bu Sumini lirih. Ibu takut. Wajah Wahyu mengeras. Rahangnya mengatup. Tangan mengepal. Mereka pikir bisa main-main sama rakyat kecil, bisiknya pelan. Besok, aku yang datang ke mereka. Sebelum Wahyu bertindak, ia turun ke jalan, diam-diam menyamar sebagai warga biasa. Ia berbicara dengan tukang ojek, pedagang asongan, tukang tambal ban. Semua bercerita tentang hal yang sama, intimidasi GRIP Jaya. Beberapa warung diperas untuk membayar uang keamanan. Seorang pedagang kaki lima bahkan dianiaya karena menolak membayar. Sebuah pasar juga dikuasai oleh ormas tersebut, dan setiap pedagang dipungut uang, keamanan, harian. Wahyu tahu ini bukan cuma urusan ibunya. Ini sistem pemerasan berskala luas. Tapi, di tengah kemarahannya, ia tahu satu hal. Ini bukan saatnya bicara, ini saatnya bertindak. Esok siang, Wahyu datang sendirian ke posko GRIP Jaya di sudut kota. Tatapannya tajam, langkahnya mantap, seolah membawa badai yang tak bisa dihentikan. Di depan gerbang, 2 anggota ormas menghadangnya. Mau apa kau, Bang? Wahyu berdiri tegak. Kembalikan uang semua pedagang yang kalian palak, terutama warung Ibu Sumini. Kalau tidak, besok aku bawa pasukan. Kedua anggota ormas tertawa keras. Lo kira tentara bisa seenaknya main ke sini? Lo pikir ini markas bocah kampung? Wahyu tak bicara lagi. Ia menatap tajam, lalu berbalik pergi. Namun malam itu, markas GRIP Jaya dilempari batu oleh warga tak dikenal. Sebuah pesan tertulis disematkan ke pagar. Besok pagi, loreng datang. Bersiaplah, pagi berikutnya. 1 mobil TNI berhenti di jalan utama. 10 orang prajurit bersenjata turun, dipimpin Sersan Wahyu. Tanpa sirine, tanpa aba-aba. Tapi tatapan mereka dingin. Warga menyaksikan dengan cemas dari balik jendela dan gang kecil. Warung-warung tutup. Sementara itu, markas GRIP Jaya di desa itu justru sedang ramai. Mereka bersiap, mengira yang datang hanya warga biasa. Tapi begitu melihat mobil TNI berhenti, mereka panik. Beberapa langsung menghubungi abang-abang besar, mereka di pusat kota. Sersan Wahyu memberi aba-aba. Tanpa suara, mereka mendobrak gerbang markas. Bra! Bentrokan terjadi. Anggota GRIP Jaya yang mencoba melawan dihajar mundur. Sebagian dari mereka membawa besi dan kayu, tapi TNI bergerak cepat dan terlatih. Adu fisik pecah. Sersan Wahyu sendiri menghajar preman yang dulu memalak ibunya. Ini buat ibuku, teriak Wahyu, menghantam wajah lawan dengan tinju keras. Dalam waktu 15 menit, markas ormas itu porak-poranda. Banyak anggotanya tergeletak babak belur, lari tunggang langgang ke jalan.
Warga mulai keluar, bersorak. Air mata mengalir. Ada yang berteriak, akhirnya keadilan datang. Setelah penggerebekan markas Grip Jaya di sudut kota, video bentrokan tersebar luas di media sosial. Warga sekitar merekam dan mengunggah momen-momen ketika pasukan TNI menggulung anggota Ormas Pemalak. Tayangan itu jadi viral. Tentara turun tangan lawan Ormas Pemalak rakyat kecil. Sersan Wahyu, prajurit pembela rakyat. Namun di balik pujian itu, badai mulai berembus. Komando Resor Militer Korem memanggil Sersan Wahyu untuk dimintai keterangan. Di ruang komando yang sunyi, Komandan Korem Kolonel Rudi Santosa menatap Wahyu tajam. "Kau sadar, tindakanmu bisa dianggap pelanggaran prosedur, Sersan." Wahyu menunduk, tapi suaranya mantap. "Saya bertindak untuk membela rakyat, termasuk ibu saya. Kalau itu salah, saya siap tanggung jawab." Kolonel Rudi menghela napas panjang. Ia menggeser satu berkas ke arah Wahyu. "Yang kau hajar itu cuma cabang kecil. Di kota, Grip Jaya lebih kejam. Mereka punya backing politikus dan pensiunan jenderal." Wahyu membaca laporan itu perlahan. Pemerasan pasar, penguasaan lahan, intimidasi, hingga pemilu curang. Kalau kau mau teruskan perang ini, kau harus siap kehilangan semuanya. Mata Wahyu tak berkedip. "Saya tidak akan mundur, Komandan." Sementara itu, di Cikampek, markas pusat Grip Jaya mulai gelisah. Pimpinan mereka, seorang preman tua bernama Haji Ronda, mantan narapidana dan simpatisan politik, menggelar rapat darurat. "Anak buah kita digebuk sama tentara. Mereka pikir kita takut. Kalau kita diam, warga makin berani. Kita harus kasih contoh." Malam itu, 3 warung kaki lima di Garut dibakar. Salah satunya milik teman Bu Sumini. Surat ancaman ditinggalkan, "Jangan sok jago, tentara gak bisa jaga kalian tiap malam." Berita ini sampai ke telinga Wahyu. Tangannya gemetar saat melihat puing-puing warung. Tuan rumahnya sedang lawan maling, malah rumah tetangga ikut dibakar. Tak butuh waktu lama. Kali ini, bukan satu mobil. 3 mobil loreng TNI bergerak pagi hari, sekitar pukul 8. Tanpa sirene, tapi penuh kesiapan. Puluhan prajurit dikerahkan, bukan hanya dari unit Wahyu, tapi juga dari batalion infanteri terdekat yang simpati pada perjuangannya. Di bawah matahari pagi yang mulai menyengat, pasukan bersenjata merayap ke posisi. Warga sekitar belum menyadari apa yang terjadi. Tanpa suara, mereka mengepung bangunan yang dijadikan markas besar Grip Jaya. Wahyu memimpin tim depan. Ia memberi aba-aba pelan. "Jangan tembak kecuali dibutuhkan. Kita sergap hidup-hidup." Pintu dibuka paksa. Praa. Ormas Grip Jaya yang sedang bersantai dan beberapa masih baru bangun pagi mendadak panik. Sebagian mencoba melawan, tapi TNI sudah menyergap dari semua arah. Bentrokan pecah, lebih sengit dari sebelumnya. Di dalam, Wahyu bertemu langsung dengan Haji Ronda. Tubuh tua itu ternyata masih bertenaga, memegang celurit dan melawan seperti singa tua. Tapi Wahyu tak memberi ampun. Duel mereka pecah di ruang tengah. "Lo anak siapa?" bentak Haji Ronda. "Anak Bu Sumini." Dan rakyat kecil lainnya. Dengan tendangan keras, Wahyu menjatuhkan si preman tua. Celurit terlepas. Prajurit lain langsung memborgolnya. Beberapa jam kemudian, markas Grip Jaya Cikampek resmi dibubarkan. Ratusan anggotanya ditangkap, dan Haji Ronda dibawa ke tahanan militer. Operasi ini diberi nama Operasi Merah Putih Rakyat. Warga di berbagai daerah mulai berani bersuara. Banyak yang melaporkan cabang-cabang Grip Jaya lainnya. Poster-poster perlawanan terpampang di ganggang kecil, loreng di hati kami. Wahyu bukan pahlawan, tapi anak bangsa yang benar. Namun jauh di Jakarta, tangan-tangan kekuasaan mulai resah. Seorang politisi senior melihat berita itu di televisi. Ia mematikan rokoknya perlahan. "Anak itu bisa mengganggu bisnis kita," katanya. "Siapkan orang. Kita harus habisi Wahyu sebelum dia menyeret nama besar." Setelah penyerbuan markas Grip Jaya Cikampek dan penangkapan Haji Ronda, nama Sersan Wahyu Prasetyo makin dikenal. Di kalangan rakyat kecil, ia dijuluki prajurit rakyat. Tapi di mata para penguasa gelap, ia mulai dianggap ancaman. Di Jakarta,
Sebuah rapat gelap digelar di rumah mewah milik seorang mantan jenderal pensiunan yang kini jadi pengusaha tambang dan politisi partai besar. "Kita terlalu lama membiarkan Wahyu," kata sang mantan jenderal sambil menyesap kopi. "Dia bukan cuma bikin Grip Jaya porak-poranda. Dia mulai menggerakkan kesadaran TNI muda dan rakyat. Kalau kita biarkan, dia bisa menyeret nama kita semua ke permukaan." Di ruangan itu hadir juga Jamaluddin, bekas rekan bisnis Haji Ronda yang kini memimpin sisa-sisa Ormas Grip Jaya secara diam-diam. Mereka menyusun rencana kotor. "Kita buat seolah-olah Wahyu terlibat pembunuhan. Biar dia dicopot. Atau, kalau perlu, hilang diam-diam di jalan." Beberapa hari setelah operasi besar itu, Sersan Wahyu dipanggil lagi ke komando. Tapi kali ini suasananya berbeda. Ia disambut dingin. Berkas-berkas disodorkan padanya. "Ada laporan bahwa kau melanggar protap, Sersan," kata seorang perwira tinggi. "Bahkan ada yang menuduhmu terlibat dalam penyiksaan terhadap tahanan sipil." Wahyu terkejut. "Itu bohong, Pak. Kami tangkap mereka hidup-hidup, sesuai prosedur." Namun ia sadar, ini bukan sekadar tuduhan. Ini jebakan politik. Serangan dari dalam. Ponselnya disadap. Ibunya dibuntuti orang tak dikenal. Teman-teman sesama prajurit mulai takut berhubungan dengannya. Satu malam, sepulang dari apel, seseorang mengirim pesan ke ponselnya. "Diam atau nyawa ibumu taruhannya." Wahyu mengepalkan tangan. Ia tak akan mundur. Di saat tekanan makin kuat, bantuan datang dari arah tak terduga. Seorang jurnalis investigasi muda bernama Ratih Wulandari mendatanginya. Ia telah mengikuti sepak terjang Wahyu dan membawa data mengejutkan. Ini bukti bahwa Grip Jaya dibiayai oleh jaringan korupsi elit. Ada aliran dana dari perusahaan tambang ke rekening Haji Ronda, lalu ke beberapa politisi dan ex-jenderal, kata Ratih sambil menyerahkan flash disk. "Kalau data ini dibuka ke publik, mereka akan guncang. Tapi kamu harus hati-hati. Mereka bisa menghabisi kita." Wahyu menatapnya tajam. "Kalau saya mati, teruskan semua ini." Malam itu, Wahyu pulang ke rumah ibunya. Ia mencium tangan Bu Sumini, lalu duduk di teras sambil merenung. Tapi jauh dari sana, 3 pria bertopeng mengintai dari kejauhan, membawa pistol berperedam. Mereka menyelinap masuk ke halaman belakang. Namun sebelum sempat melepaskan tembakan, sebuah suara keras menggema, "Tiarap!" Ternyata, beberapa prajurit muda yang setia pada Wahyu telah berjaga secara diam-diam. Mereka menghajar para penyerang dan menyeret mereka ke belakang rumah. Salah satu dari mereka berteriak, "Kami suruhan Jamaluddin. Kami cuma dibayar." Mata Wahyu merah membara. Berarti ini sudah bukan soal rakyat dan ormas lagi. Ini perang. Perang antara loreng dan pengkhianat negara. Dengan bantuan Ratih dan prajurit muda yang setia, Wahyu mulai menggalang kekuatan. Ia mengirim pesan kepada senior-senior idealis di tubuh TNI yang lama diam terhadap pembusukan di dalam sistem. Satu persatu, dukungan mulai datang. Termasuk dari seorang kolonel marinir yang bersumpah akan ikut membersihkan TNI dari bayang-bayang mafia sipil. Ratih merilis laporan investigasinya di media alternatif. Rakyat marah. Aksi massa meledak di berbagai kota. Spanduk-spanduk dengan wajah Wahyu terpampang. "Kami di belakangmu, Sersan Wahyu." Dengan bukti dan kesaksian warga, Wahyu dan tim Ratih membawa semuanya ke media nasional dan pengadilan militer. Dalam siaran langsung yang ditonton jutaan rakyat, jaringan korup elit ormas terbongkar. Nama-nama besar jatuh. Puluhan ditangkap. Pemerintah pusat, tertekan oleh desakan rakyat, akhirnya mengesahkan perintah pembubaran Grip Jaya dan seluruh afiliasinya. Milisi-milisi liar diburu. Asetnya disita. Sersan Wahyu Prasetyo, ia tak menerima kenaikan pangkat. Tak juga dinobatkan secara resmi. Tapi ia pulang ke rumah ibunya, Bu Sumini, dengan senyum tenang. Di teras warung yang telah dibangun kembali, seorang pemuda menyodorkan segelas teh manis. "Om Wahyu, terima kasih ya. Sekarang warung ayahku gak dipalak lagi." Wahyu hanya mengangguk. Matanya menerawang ke langit senja yang mulai merah. Pesan dari cerita ini. Ini bukan sekadar cerita tentang amarah seorang prajurit. Ini kisah tentang rakyat kecil yang selama ini ditindas oleh ormas berkedok, penjaga ketertiban, tapi justru hidup dari hasil memeras mereka. Tentang seorang anak loreng yang memilih berdiri,
meski tahu dirinya bisa dikorbankan oleh sistem yang busuk. Sersan Wahyu mewakili mereka yang berani berkata, "Cukup sudah." Karena suatu saat, rakyat tak akan diam. Dan ketika loreng turun bukan untuk kekuasaan, tapi untuk kebenaran, maka rakyat akan berdiri di belakangnya. Karena keadilan bukan milik orang kuat, tapi milik mereka yang berani melawan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kamu merasa tergerak, bantu sebarkan. Like, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari kami.